Salam jumpa kakak-kakak, kita jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB GKI TV dan Bina Warga. Saat ini kita bersama mau mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan Yesus di hadapan Hanas yang diambil dari Injil Yohanes 18 ayat 12 sampai 27. Bersama dengan kita ada Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab dan juga Kak Agus Gunawan dan Kak Deborah yang akan menyampaikan ide-ide di beberapa kelas. Dan sebelum kita memulai persiapan ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersama dengan anak-anak-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak. Memohon Engkau kiranya berkenan menyertai dan memimpin persiapan kami pada saat ini. Engkau juga menyertai setiap anak-anak-Mu yang dipercaya untuk menyampaikan bahan Alkitab dan juga ide penyampaian cerita. Baik itu anak-Mu Kak Pendeta Hendra, Kak Agus Gunawan, dan juga Kak Deborah. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Pendeta Santi. Kakak-kakak semua salam. Kita akan membahas bagian firman Tuhan hari ini dari Yohanes 18 ayat 12 sampai dengan 27. Ini adalah rangkaian dari kisah sengsara Tuhan Yesus dan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan lebih dulu. Saya akan bacakan buat kita semua Yohanes 18 ayat 12 sampai dengan 27 firman Tuhan. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu. Dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ, katanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Inilah bacaan firman Tuhan yang kita akan sama-sama perdalam, kakak-kakak. Dan di bawah tema Tuhan Yesus di hadapan Hanas. Dan ini adalah bagian-bagian yang penting yang saya rasa menjadi hal-hal yang utama yang kita coba fokuskan pada tujuan dari bahan kita. Kita berharap nanti adik-adik bisa mengetahui kisah Tuhan Yesus ini ya. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus ditangkap, tetapi tidak bersalah di hadapan pengadilan Hanas ini.
dan mereka berani menyatakan kebenaran. Itu yang menjadi tujuan utama dari bahan kita. Jadi kalau kita melihat dalam teks kita di awal pembacaan kita disebutkan bahwa Tuhan Yesus ditangkap dan diikat. Jadi ini menggambarkan betapa Tuhan Yesus nggak bisa bergerak dan diperlakukan begitu luar biasa seperti seorang penjahat. Nah, nanti kita akan melihat ya apakah ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus nggak punya kekuatan atau ada sesuatu yang mau dipesankan oleh Yohanes di dalam ayat 13 disebutkan bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu. Jadi kata terlebih dahulu berarti ada proses awal dan lalu ada proses selanjutnya. Nah, kalau kita melanjutkan semua bacaan kita ini dan seperti yang sudah kita lakukan, maka kita menemukan ada tokoh yaitu Hanas dan Kayafas. Nah, kalau di dalam keterangannya ini adalah imam besar, maka mungkin muncul pertanyaan ya, siapakah yang imam besar pada saat itu, Kayafas kah atau Hanas? Kalau memang Kayafas, lalu mengapa Hanas ikut mengadili Tuhan Yesus pada saat itu? Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ternyata dalam berbagai sumber dikatakan bahwa ada satu masa di mana sebenarnya kan imam besar itu hanya satu dan turun-temurun ya, dia berlaku seumur hidup, lalu ketika dia mati lalu dilanjutkan oleh anaknya, keluarganya. Nah, di sini muncul pertanyaan, kalau memang Kayafas adalah Hanas adalah imam besar, maka kenapa ada dua imam besar, bukan hanya satu imam besarnya? Jadi di dalam keterangan kita ini, Kayafas ini adalah menantu dari Hanas ya, disebutkan Hanas mertua Kayafas ya. Hanas ini imam besar ya, yang pada tahun-tahun sebelumnya itu dialah sebenarnya imam besar. Tapi pada 6 sampai dengan 15 Masehi itu di dalam pemerintahan Romawi itu terjadi sebuah sebuah kebijakan-kebijakan politik, salah satunya adalah mengganti imam besar. Nah, ini berlaku juga pada kisah ketika Hanas digantikan oleh Kayafas. Karena ketidaksukaan kaisar atau gubernur Romawi pada saat itu, maka Hanas digantikan oleh Kayafas. Jadi ada dua sosok ini. Walaupun sudah tidak diakui sebagai imam besar oleh pemerintahan Romawi, tapi orang Yahudi posisikan ya Hanas masih hidup, imam besar. Jadi ada dua imam besar pada saat itu, ada Hanas dan Kayafas. Dan proses di mana Tuhan Yesus ditangkap lalu diperhadapkan dengan peradilan pada saat itu kepada kedua tokoh ini, artinya bahwa mau melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu benar-benar salah dalam hukum keagamaan Yahudi pada saat itu, dan dibenarkan oleh dua tokoh ini, Hanas maupun juga Kayafas. Nah, rekan-rekan yang terkasih, kalau ini adalah sebuah proses ya penuh dengan intrik, penuh dengan berbagai hal yang sudah keinginannya sudah bulat lah ya, bahwa Tuhan Yesus harus dijatuhi hukuman mati begitu. Tapi terlihat sekali bahwa ada satu hal yang penulis Yohanes tunjukkan dalam bacaan kita, menegaskan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus punya ruang untuk melakukan perlawanan, tapi ini adalah sebuah proses yang dengan rela dijalankan oleh Tuhan Yesus. Dalam kesaksian penulis Injil Yohanes ini disebutkan pada ayat 14 bahwa Kayafaslah yang menasehati orang-orang Yahudi bahwa adalah hal yang berguna jika satu orang mati demi rakyat. Jadi Yohanes memberikan penjelasan ini untuk menegaskan bahwa penangkapan Tuhan Yesus itu bukan semata-mata rencana manusia, dalam hal ini para pemuka agama Yahudi, tetapi juga adalah sebuah kerelaan dari Allah. Karena di pasal sebelumnya dikisahkan bahwa Kayafas mengatakan itu. Dan di Yohanes 11 ayat 49 sampai 52 diberikan keterangan ya, bahwa hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, bukan oleh Kayafas sendiri ya, tetapi sebagai imam besar, dan ini menjadi nubuatan yang dinyatakan buat dia tentang Tuhan Yesus. Nah, inilah yang sebenarnya menggambarkan bahwa walaupun tangannya diikat begitu ya, ditangkap, tapi sebenarnya ada sebuah kerelaan yang Tuhan nyatakan dalam proses yang berat ini, saudara. Nah, kita mau beralih ke bagaimana pesan soal menyatakan kebenaran ditunjukkan dalam
materi kita ini, dalam bahan Alkitab kita ini. Mari kita melihat ayat yang ke-19, rekan-rekan ya. Di ayat yang ke-19 disebutkan bahwa lalu imam besar itu menanyai Tuhan Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Dan Tuhan Yesus dengan terang sekali mengatakan begini, aku telah berbicara terus terang. Aku telah selalu mengajar di sinagoga-sinagoga, di bait Allah, di tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah bicara secara sembunyi-sembunyi. Terlihat bahwa Tuhan Yesus ini telah menunjukkan sikapnya menyampaikan kebenaran dengan terus terang. Ia menyatakan kebenaran bukan dengan sembunyi-sembunyi. Nah, ini menjadi pesan yang kuat ya buat bahan kita, mengajak adik-adik untuk juga berani menunjukkan, menyatakan kebenaran secara terus terang, bukan sembunyi-sembunyi. Tuhan Yesus melakukan itu ya, kebenaran dia beritakan, bahkan dia mengkritik para pemuka agama Yahudi dengan jelas sekali. Nah, bacaan selanjutnya pada ayat yang selanjutnya, ayat 22-23, menunjukkan ada konsekuensi dari keberanian untuk menyatakan kebenaran. Di ayat 22 disebutkan, ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya, jadi mukanya ditampar. Oh, ini sakit sekali ya, kakak-kakak ya. Ini menunjukkan bahwa kadang kebenaran itu yang dinyatakan itu nggak bisa diterima oleh pihak yang lain ya. Dan di ayat 23 Tuhan Yesus menegaskan bahwa apa yang ia katakan itu adalah sebuah kebenaran. Dia sekali lagi menunjukkan bahwa keberaniannya berkata benar itu dia nyatakan di sana. Jika yang kukatakan adalah benar, maka kamu menampar aku. Jadi ada konsekuensi, ada dampak, ada ketidaksukaan, bahkan ada situasi yang berat yang diterima oleh yang menyatakan kebenaran, tapi Tuhan Yesus menegaskan, berani untuk menghadapi itu. Nah, bahan kita bercampur nih ya, antara Tuhan Yesus yang diadili, tapi juga Petrus. Yang tanpa sadar sebenarnya bacaan kita ini menyuguhkan beberapa pertanyaan, seperti Tuhan Yesus ditanyakan oleh imam besar, ini Petrus sebenarnya ditanyakan oleh beberapa orang, para hamba juga, para prajurit pada saat itu. Dan berbeda dengan Tuhan Yesus yang menyatakan kebenaran, terus yang satu justru sebaliknya, dia menunjukkan sesuatu yang tidak benar. Dia tidak berani menyatakan kebenaran. Berulang-ulang ditanyakan, bukankah kamu juga salah seorang dari murid itu? Tidak dikatakan, diakui oleh Petrus sebagai iya, tapi mengatakan bukan 2 kali dan sampai 3 kali. Dan kisah kita ditutup dengan mengatakan sekali lagi. Jadi berulang-ulang ya, kakak-kakak ya, sekali lagi Petrus menyangkalnya. Nah, ini dari sini kita mendapati bahwa kalau Tuhan Yesus menyatakan kebenaran, banyak pengikutnya malah menyatakan yang sebaliknya untuk menyelamatkan diri. Nah, pesan yang kuat buat bahan ini yang kita perlu sampaikan kepada adik-adik adalah kita mau adik-adik mengenal ya kisah ini dan membuat mereka sadar bahwa Tuhan Yesus sebenarnya tidak bersalah ya, tidak bersalah, tapi Tuhan Yesus menyatakan kebenaran. Sehingga mereka mau ya menyatakan kebenaran juga. Buat adik-adik balita mungkin perlu mengenal kisah ini, buat kelas kecil dan kelas besar perlu untuk punya komitmen ya, menyatakan keberaniannya untuk bicara benar, untuk menyatakan kebenaran dimanapun dia berada. Mungkin ini bahasan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Kak Pendeta Santi. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Jadi memang nampak ya dalam bacaan ini, sekalipun memang Tuhan Yesus berada dalam kondisi yang tidak berdaya begitu ya, seolah-olah powerless, tapi sesungguhnya Yesus punya sikap yang sangat tenang ya, percaya diri karena memang tahu apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan adalah yang benar begitu. Jadi berani untuk bicara, menyatakan kebenaran. Kita hendak menuju Kak Agus Gunawan yang sudah bersiap di kelas Batita dan Balita. Namun sebelum kita memasuki metode tersebut, kita dengarkan Kak Agus Gunawan, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, kita sedang mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema Tuhan Yesus di hadapan Hanas yang diambil dari Injil Yohanes 18 ayat 12 sampai 27. Tadi Kak Pendeta Hendra baru menyampaikan bahan Alkitab untuk kita. Dan sekarang kita mau mendengarkan Kak Agus Gunawan yang akan menyampaikan ide-ide yang menarik nih untuk kelas batita dan balita. Mari silahkan Kak Agus. Halo, salam sejahtera kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun kakak-kakak berada. Kita bertemu lagi dalam persiapan Guru Sekolah Minggu kerjasama Bina Warga GKI dan juga YKB. Nah, hari ini bersama saya Pendeta Agus Gunawan, kita akan sama-sama mempersiapkan sebuah cerita firman Tuhan untuk anak-anak kelas batita dan balita. Tema kita hari ini adalah Tuhan Yesus di hadapan Hanas. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya akan share screen sebentar. Nah, kita akan bercerita ke anak-anak kelas batita dan balita, nih kakak-kakak ya. Nah, kakak-kakak, sebelum kita bercerita, kita perlu mempersiapkan dengan baik. Kira-kira apa yang mau kita siapkan? Nah, ide pertama adalah ketika saya dapat temanya Tuhan Yesus di hadapan Hanas, maka kakak-kakak saya mencoba membuat ide berdasarkan tujuan yang diberikan. Tujuan cerita untuk batita balita adalah anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah di pengadilan Hanas. Nah, lalu saya punya ide dengan memanfaatkan fasilitas Zoom saya, di mana saya juga kemudian mendownload snap kamera, dan saya mencoba membuat ide cerita, membuat berita tentang penampakan Yesus, dan menjelaskan kepada anak-anak bahwa Yesus tidak bersalah di dalam pengadilan Hanas tersebut. Singkat, tetapi kemudian ada gimmick di situ, kakak-kakak. Gimmicknya adalah saya akan menjadi pembawa berita yang sibuk dengan kumis saya yang lepas-lepas, nempel-nempel di mana-mana gitu ya. Nah, kebetulan saya beli gitu ya, atau bikin, kakak bisa bikin juga ya pakai solati warna hitam atau untuk ditempel di sini ya. Nanti tiba-tiba ada di atas sini gimmicknya. Terus kita bisa ke anak-anak, loh anak-anak tadi lihat nggak kumisnya? Mungkin kita bisa, Pak Agus mana nih? Tadi kumisnya Pak Agus mana nih? Aduh, wah anak-anak, oh iya ada di sini ya. Aduh, lepas nih. Aduh. Nah, ini udah betul belum tempelnya belum? Nah, ini bisa dipakai gimmick ke anak-anak supaya anak-anak bisa tertarik untuk melihat kepada kita, gitu ya. Dan ini adalah gimmick supaya kita sedikit berubah, bisa pakai solatif hitam. Lalu kemudian kita bisa menggunakan snap kamera seperti di gambar ini. Nanti kita lihat ada nanti tulisan di bawah. Dari kamera bisa memilih, saudara ketik saja, searching saja reporting news, itu ada beberapa pilihan, dan atau breaking news saudara bisa pakai. Lalu kemudian di situ juga jangan lupa virtual background Zoom kita langsung diganti untuk menjadi breaking news gitu ya. Dan saudara juga bisa menambahkan audio di dalam YouTube kita, ada free breaking news yang bisa dicari untuk bisa menjadi background selama kita kemudian menampilkan cerita kita. Nah, itu idenya sederhana, kakak bisa dicoba, saya akan memperlihatkan kepada kakak sekalian ya. Jadi kita yang pertama lakukan adalah mengganti virtual background kita ya. Virtual background kita ganti dengan background yang sudah kita siapkan, yaitu breaking news ya. Saya coba ganti dulu ke breaking news seperti ini ya kak ya. Lalu kemudian jangan lupa setelah kita memilih di snap kamera, kita kemudian mengganti lensa kita ya, pilih yang ini ya, breaking news. Jadi sudah siap nih. Nah, kalau sudah siap kakak-kakak tinggal dalam menu Zoom ada share screen, lalu kemudian kakak pilih advance dan pilih komputer audio gitu ya. Nah, kalau semua sudah siap, jangan lupa kakak-kakak siapkan musiknya, lalu kakak bisa kemudian memutarkan musik seperti ini gitu ya, untuk memulai acara kita ya. Memulai beritanya.
Sini kita bisa biarkan dulu musiknya berjalan sebentar sambil kita sibuk ya. Oh, pasang-pasang ini. Oh, sudah mulai. Oke. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, pembaca berita bernama Pak Agus. Sebentar, gatal. Aduh, gatal. Loh, kumis saya kemana nih? Kumis saya kemana? Adik-adik, ada yang tahu nggak? Ini kemana kumis saya nih? Tolong saya diberitahu. Kumisnya di mana? Oh iya di sini ya. Aduh, mau ditempel kumis susah ya. Loh. Kok nggak ada kumisnya? Kemana nih? Aduh, salah nempel lagi adik-adik ya. Adik-adik ini sudah pas ya? Sudah ya. Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan. Hari ini ada berita luar biasa, yaitu berita penangkapan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Waduh, ya. Saya sebagai pembaca berita juga merasa aneh. Kenapa sampai Tuhan Yesus harus ditangkap? Ya. Nah, saudara, mari kita lihat liputannya yang terjadi di Getsemani dalam penangkapan Yesus itu. Nah, saudara, ketika sudah saudara bicara soal penangkapan, kita bisa bermain di dalam virtual background kita. Ya, kita sudah siapkan tentunya di dalam virtual background kita dan kita tinggal menampilkan gambar ini ya. Jadi berubah gambarnya dan kita nah adik-adik, lihat ini. Ya, ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditangkap lalu dibawa kepada Hanas. Kenapa kepada Hanas? Nih, Hanas sebelah sini ya. Hanas ini adalah mertua dari Kayafas imam besar. Jadi Tuhan Yesus mau diperiksa ya, apa kesalahannya. Nah, apa yang terjadi ketika mereka di hadapan Hanas? Hanas tuh bertanya, apa yang kau perbuat selama ini? Tahu nggak apa yang Yesus katakan? Nah, adik-adik, di dalam Yohanes 18 ayat ke-22, Yesus menjawab, katanya begini, aku berbicara terus terang kepada dunia, aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul, aku tidak pernah berbicara secara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Kata Tuhan Yesus, tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang kepada Hanas, tanya saja kepada orang-orang, apakah selama ini aku mengajarkan yang salah kepada orang-orang Yahudi? Adik-adik tahu nggak? Pak Agus melaporkan dari tempat kejadian, yang terjadi adalah ketika Yesus sudah mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya, itu keras sekali, ya, sampai semua kaget. Lalu Yesus berkata kepada penjaga itu, karena penjaga itu tadinya marah, kamu tidak sopan menjawab pertanyaan imam besar, katanya ya. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang kepada penjaga itu, kalau aku mengatakan yang salah, tunjukkan salahnya. Tetapi kalau aku berkata yang benar, kenapa kamu menampar, memukul aku? Ya, nah adik-adik, kalau orang berkata benar, kenapa harus dipukul? Ya, Tuhan Yesus mengatakan, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak berbohong. Ya, jadi kakak-kakak bisa mempraktekkan bercerita sambil reporting from home gitu ya. Nah, dan kakak bisa menutup misalnya, adik-adik yakin nggak Yesus salah? Enggak kan? Ya, siapa coba yang yakin Tuhan Yesus mengatakan yang sebenarnya? Wah, ya. Maka itu adik-adik, hari ini kita belajar satu hal, bahwa meskipun Tuhan Yesus tangkap, Tuhan Yesus tidak salah. Justru orang-orang itu membenci Yesus. Mereka ingin Yesus dihukum. Dan Yesus tidak melawan. Kenapa? Karena inilah jalan yang harus Tuhan Yesus lalui untuk membela kita, untuk menebus kita. Yang nantinya Tuhan Yesus akan mati di atas kayu salib, tetapi nanti dia juga bangkit untuk kita, memberi kemenangan untuk kita. Nah, adik-adik,
Mari kita belajar kayak Tuhan Yesus. Kita harus berani mengatakan kebenaran. Ya, kalau salah kita bilang salah, kalau betul kita harus pertahankan bahwa hidup kita betul ya di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, jadi kakak bisa membuat gambaran cerita dengan menggunakan ini ya. Tentu adik-adik akan seru ya, terutama jangan lupa gimmick kumisnya bisa kakak pakai terus. Nah, kalau kakak-kakak juga kemudian sudah mempersiapkan beberapa lagu yang bisa dipakai, kakak-kakak juga bisa ketika kakak mengekspresikan kesedihan ketika Tuhan Yesus mengatakan yang sebenarnya, kita bisa mengambil beberapa lagu yang kita siapkan seperti ini ya kakak ya. Ya, wah adik-adik, Pak Agus sedih ya. Kenapa? Tuhan Yesus itu tidak salah ya. Tapi kenapa orang-orang begitu membencinya sampai-sampai dia ditangkap adik-adik? Ya, adik-adik coba kalau adik-adik di situ, ya tentu adik-adik juga sama sedih kayak Pak Agus. Ya, Tuhan Yesus yang begitu baik setiap hari berada di bait Allah mengajar, menolong orang, tapi sekarang ditangkap. Ya, dan ketika dia mengatakan yang sebenarnya, tidak ada satupun yang mau percaya. Semuanya penuh dengan kemarahan. Semuanya benci kepada Yesus. Padahal nggak ada yang salah. Bahkan kalau waktu Yesus ngomong yang betul pun, penjaga itu malah mukul Yesus dan mengatakan, nggak boleh ngomong yang tidak sopan. Lalu Yesus bilang, siapa yang tidak sopan? Kalau aku salah, tunjukkan salahnya. Tapi kalau aku benar, kenapa aku dipukul? Ya. Nah, adik-adik. Nah, kakak, lagu-lagu yang kakak siapkan bisa dipakai untuk menolong kita berefleksi bersama adik-adik kelas Batita Balita. Ya, nah ceritanya sederhana, tapi kakak bisa mulai dengan gimmick-gimmick yang kakak siapkan seperti ini. Ya, baik kakak, silakan mencoba dan persiapkan latihan supaya nggak pusing ya. Bagaimana mindahin ininya, dan jangan lupa setelah selesai kakak bisa bilang, baiklah, itulah berita yang bisa saya sampaikan dari tempat kejadian. Tetaplah menjadi anak Tuhan yang baik, tetaplah setia untuk menjadikan diri kita anak-anak Tuhan yang berani berkata benar. Ya, siap semuanya menjadi anak-anak yang berani berkata benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa. Aduh, kumisnya ini. Aduh, maaf. Ya, nah kakak bisa pakai gimmick-gimmick seperti itu supaya anak-anak tertawa, lucu-lucu dan sebagainya ya. Silakan kakak mencoba, Tuhan memberkati kita. Terima kasih Kak Gus Gunawan untuk ide menarik di kelas Batita dan Balita. Kita hendak menuju lagi Kak Gus Gunawan yang akan menyiapkan metode yang menarik nih untuk kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, kita sedang menyiapkan bahan ajar kita dengan tema Tuhan Yesus di hadapan Hanas yang diambil dari Injil Yohanes 18 ayat 12 sampai 27. Kita hendak mendengarkan Kak Gus Gunawan di kelas kecil yang akan membagikan ide-ide menarik nih. Mari silakan Kak Gus Gunawan. Oke, kakak, yang kedua untuk kelas kecil ya. Untuk kelas kecil tentu ada sedikit perbedaan, tetapi secara umum idenya sama ya, untuk bicara tentang Tuhan Yesus berada ketika di dalam persidangan di hadapan Hanas gitu ya. Nah, kakak yang dikasih Tuhan, ya
temanya Tuhan Yesus di hadapan Hanas, tentu gambarnya kita harus mencari gambar yang lain, yang mungkin lebih, gambar yang pertama bisa dipakai juga untuk anak-anak kelas kecil. Kakak bisa cari di freebibleimage.org ya. Ketik saja Anas, ANNAS, dan kakak bisa mendapatkan beberapa gambar yang kakak pilih gitu ya. Nah, tujuan dari cerita di kelas kecil, kita mau mengajak anak-anak untuk berani menyatakan hal-hal yang benar. Tentu di dalam cerita Anas, kalau kita baca dalam Yohanes 18 itu, ada juga kisah tentang bagaimana kemudian Simon Petrus tidak berani mengatakan bahwa dia sebagai murid Tuhan, dia punya takut. Nah, jadi kita bisa bandingkan apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus yang berani menyatakan kebenaran, dan juga ada muridnya Simon Petrus yang takut untuk menyatakan kebenaran sebagai murid Tuhan. Sehingga kemudian apa yang Tuhan pernah bilang kepada Petrus, bahwa engkau akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Nah, ini bisa menjadi sebuah pembanding cerita di kelas kecil ya, kakak. Dan ide ceritanya adalah saya mencoba untuk mengajak anak-anak melihat peristiwanya. Jadi saya kemudian di sini berperan menjadi seorang warga Yerusalem yang merasa tidak puas dengan pengadilan yang terjadi, ya, yang tidak puas dengan apa yang terjadi pada Yesus, sambil dia belajar melihat bahwa Yesus itu orang benar. Dia berani menyatakan kebenaran dibandingkan muridnya yang tidak berani. Ya, nah kakak untuk bisa berperan jadi orang asing atau di gambar itu, kakak butuh misalnya kalau saya siapinnya sederhana, jadi barang ada di rumah ya. Pertama siapin aja ini dasi, lalu kemudian kaos, kakak cari aja kaos yang warna hitam gitu ya. Lalu kakak pakaikan saja di sini seperti begini ya kaosnya, lalu kemudian kakak tinggal ikat seperti ini ya. Seperti ini ikat gitu ya. Lalu ingat di zaman dulu di Yerusalem tidak memakai kacamata ya. Jadi kakak bisa saja setelah mengikati kepala begini, kacamata kita buka ya. Nah, kalau lebih seru lagi kakak, kita bisa menggunakan misalnya bantuan dari program snap kamera. Jadi kalaupun kakak tidak kompatibel menggunakan snap kamera, tidak masalah, kakak masih bisa berperan. Nah, misalnya kalau sudah saya siapkan snap kamera yang akan saya pakai, ya, kakak nanti kakak bisa kemudian saya stop share dulu, kemudian saya bisa siapkan snap kameranya dan saya akan menjadi wajahnya lebih lain ya. Jadi kakak bisa mulai dengan, yuk kita akan ketemu dengan satu warga Yerusalem yang akan menceritakan kisah bagaimana Yesus itu berani berkata benar. Ya, supaya kalian belajar berani berkata benar. Nah, setelah itu kakak bisa ke pinggir sebentar, lalu jangan lupa setting background-nya yang dengan gambar-gambar yang sudah disiapkan dari freebibleimage.org itu disiapkan untuk kakak bisa memunculkan ini. Misalnya seperti ini ya. Jadi kita bisa mulai dengan memunculkan gambar ini, lalu kemudian kita tidak perlu headset kita, dan kakak bisa mengatur posisinya ya. Jadi kakak bisa mulai sedikit ke bawah begitu ya, seperti ini, lalu ada di sebelah sini, dan seperti itu ya kakak, memperlihatkan ada sebuah keributan. Nah, supaya lebih seru lagi kakak, di share screen itu kakak bisa pilih menu advance dan komputer audio, lalu kemudian kakak siapkan sebuah musik yang akan kakak pakai gitu ya. Jadi bisa aja menggunakan yang free copyright di YouTube kita. Lalu kemudian kalau udah dipasang musiknya dan musiknya udah kita siapkan untuk dinyalakan misalnya, ya sudah keluar ya musiknya kakak ya. Nah, nanti diatur musiknya sesuai dengan yang kita perlukan, dan kemudian kita bisa mulai bercerita di sini kakak ya. Bercerita, kakak bisa mulai dengan tiba-tiba muncul misalnya dari bawah, saudara kakak bisa muncul dari bawah ke atas gitu ya. Seperti ini misalnya, saya coba contohkan. Waduh, wah, adik-adik, ada sebuah peristiwa yang sedang terjadi di Yerusalem. Ini peristiwanya luar biasa, ya, di mana Tuhan Yesus nih adik-adik, ya, saudara kakak nanti kakak bisa siapkan musiknya. Adik-adik, ini peristiwa luar biasa, ya. Tuhan Yesus yang baik, yang menyembuhkan banyak orang, hari ini ditangkap nih, diseret-seret, dibawa ke Imam Kayafas nih untuk diadili, ya. Kenapa ya? Tuhan Yesus yang baik mesti ditangkap seperti itu. Aduh,
kok saya nggak habis pikir, ya. Dan mereka dihadapkan ke imam besar bernama Hanas, ya. Hanas ini masih mertuanya Kayafas nih, ya. Lalu di situ Yesus ditanya gitu ya. Nah, pertanyaannya dia tentang murid-muridnya, tentang ajarannya. Coba kamu jelaskan apa yang kamu ajarkan. Kakak bisa gambarnya bisa kakak siapkan, dan di situ aku mendengar langsung dia bilang, sehari-hari ya dia katakan, aku ada di bait Allah, mengajar di rumah ibadah. Tanya aja kepada orang-orang yang mendengar, apa yang aku ajarkan. Apakah yang aku ajarkan ini salah atau tidak? Ya, dia mengatakan itu. Nah, ketika dia mengatakan itu, tahu nggak adik-adik, ada seorang penjaga yang menampar mukanya dengan keras. Lalu kemudian Yesus menjawab, kalau kataku itu salah, tunjukkan salahku. Tapi kalau kataku itu benar, kenapa engkau menampar aku? Gitu ya. Dan setelah ditanya, dicek, tidak ada kesalahan sedikit pun dari apa yang Yesus katakan, Yesus ajarkan. Dan akhirnya dua imam besar ini bingung. Salah satunya Hanas ini bingung, ya. Dia tidak menemukan kesalahan Yesus. Jadi dia ya tahu benar Yesus mengatakan yang sebenarnya. Tapi karena orang banyak menyeret-nyeret, ya, Yesus akhirnya dibawa lagi. Adik-adik, dibawa lagi. Dia diminta bawa dia ke Kayafas, gitu ya. Bawa dia ke Pilatus, bawa dia ke Herodes, ya. Nah, lalu Yesus diseret-seret lagi. Kamu adik-adik, ketika Yesus sedang diseret itu, tiba-tiba ada ayam berkokok. Dan aku melihat ada seorang yang tiba-tiba lari. Ini nih orangnya nih. Dia seperti merasa bersalah. Aku tahu, dia ini adik-adik adalah Simon Petrus. Dia muridnya. Dia murid yang paling berani. Tapi pada waktu itu dia takut adik-adik. Kenapa? Karena tadi aku lihat ketika dia bersama dengan seorang perempuan dan perempuan itu bertanya, kamu kan muridnya ya? Tahu nggak apa yang dia bilang? Aku tidak mengenalnya, ya. Aku tidak mengenal dia sama sekali, gitu ya. Waduh adik-adik, dia tidak mau mengakui Yesus sebagai muridnya. Beda jauh dengan Yesus. Yesus mau mengatakan yang sebenarnya, tapi Petrus tidak berani, dia takut. Dan dia ingat Yesus pernah bilang, waktu dia bilang, Tuhan aku nggak akan meninggalkan engkau. Tapi Tuhan bilang apa? Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Dan betul, ayam berkokok. Dan kemudian dia lari karena malu. Nah kakak kalau sudah cerita itu diceritakan, lalu kakak bisa mengganti setting lagu untuk masuk misalnya ke bagian yang penting gitu ya. Ya. Nah, misalnya lagunya sudah berubah kakak ya, lalu kita bisa mulai mengajak anak-anak untuk masuk ke bagian yang penting. Adik-adik, ya, kita lihat nih, ya, Tuhan Yesus meskipun di hadapan banyak orang yang tidak suka, dia masih berani mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak takut, dia berani mengatakan kebenaran. Dia tidak bersalah. Beda jauh ya adik-adik dengan muridnya. Muridnya yang bernama Petrus. Dia lari. Dia menyangkal Tuhan. Bahkan apa yang Tuhan katakan, sebelum ayam berkokok, kamu udah nyangkal 3 kali. Ya. Dia tidak berani mengakui Tuhan Yesus sebagai gurunya. Ya. Nah, pertanyaannya buat kita. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita berani nggak menyatakan kebenaran? Ya. Nah, kakak kalau udah cerita itu, kakak bisa balik lagi menjadi kakak guru sekolah minggu, ya. Lalu kakak bisa tutup snap kameranya, ya. Dan kakak bisa kemudian masuk lagi ke setting awal, ya, seperti yang saya siapkan ini, dan kakak bisa mengingatkan anak-anak. Nah, anak-anak hari ini kita belajar, ya, tentang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan sudah kasih teladan buat kita untuk berani menyatakan kebenaran di dalam hidup kita. Nah, apapun yang sedang kita hadapi, berani nggak ya kita menyatakan kebenaran? Contoh gitu ya, apa sih yang menyatakan yang benar?
ketika teman-teman ngajakin kita yang nggak bener, seperti nyontek, nyontek aja yuk, kan guru kita nggak tahu, tutup kamera yuk, bener nggak? Kalau kata Agus, kalau kita belajar, kita harus menghargai guru, maka kita belajar membuka kamera kita. Mari kita mulai menyatakan hal-hal yang benar di dalam kehidupan kita, supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Bisa? Yuk, mari kita lakukan. Nah, kakak bisa memulai dengan seperti itu, ya. Nah, semoga ide-ide hari ini bisa menolong kakak untuk menyiapkan. Nggak butuh banyak yang kita siapkan. Kalaupun setiap kakak nggak bisa, kakak bisa menggunakan virtual background. Musik disiapkan dengan baik, dicek lagi supaya musiknya free copyright, ya. Dan kakak bisa merekam melalui Zoom, dan kemudian kalau kakak mau merapikan kembali, bisa mengeditnya melalui video editing dan sebagainya. Nah, kakak itu yang bisa saya bagikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita mengajar di kelas balita dan kelas kecil. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Kak Gus Gunawan yang sudah menyampaikan ide menarik di kelas kecil. Kita menuju Kak Deborah yang sudah siap untuk kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, kita sedang menyiapkan bahan ajar kita dengan tema Tuhan Yesus di hadapan Hanas yang diambil dari Injil Yohanes 18 ayat 12 sampai 27. Kita bersiap menuju Kak Deborah di kelas besar. Mari silakan Kak Deborah. Oke, baik, kalau begitu saya langsung saja untuk kelas besar. Saya izin share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, ini dia. Yesus di hadapan Hanas diambil dari kitab Yohanes 18 ayat 12 sampai 27. Pertama yang harus kita lihat tentunya adalah tujuannya terlebih dahulu. Tujuannya ada dua untuk anak kelas besar. Yang pertama, anak mengetahui Tuhan Yesus tidak bersalah di pengadilan Hanas. Lalu yang kedua, anak berani menyatakan hal yang benar. Ya. Lalu kemudian, ya, untuk pertama ini kita akan membuka dengan game Alkitab. Oleh karena itu kita minta dulu untuk anak-anak mempersiapkan Alkitab mereka masing-masing ya. Jadi setiap anak harus memegang Alkitab karena mereka akan membaca, mereka akan mencari jawaban di situ. Nah, game apa yang akan kita pakai kali ini? Gamenya, ini game yang sangat populer ya, tentu teman-teman banyak yang tahu, yaitu game True or False ya. Jadi nanti akan ada beberapa pernyataan yang berhubungan dengan bacaan Alkitab, lalu pernyataan-pernyataan tersebut harus dijawab oleh anak-anak. Apakah pernyataan itu benar sesuai dengan cerita Alkitab yang mereka baca atau salah? Bukan, nggak benar nih, nggak sesuai dengan yang cerita Alkitab yang mereka baca, gitu ya. Nah, misalnya nih, saya langsung kasih contoh ya. Ini ada pernyataan, lalu ini ada true, ada false, lalu di pojok kiri bawah itu ada ayat 12-13. Ini maksudnya untuk menolong anak juga sih ya, untuk lebih fokus membaca ayat yang di sebelah situ terlebih dahulu gitu. Ini tergantung GSM boleh kasih clue seperti ini atau nggak ada juga nggak apa-apa. Pernyataan pertama kali Yesus ditangkap, ia dibawa kepada Hanas. True or false? True kan? Jawabannya betul. Oke, correct. Maju, betul. Misalnya.
Lebih baik satu orang mati untuk seluruh bangsa adalah pernyataan Kayafas kepada orang-orang Yahudi. True or false? Misalnya anak, false gitu. False, coba kita, false, ternyata salah nih, wrong answer nih. Berarti kita balik lagi, berarti pernyataan, dilihat lagi Alkitabnya bilang apa, oh iya ternyata ini memang pernyataan Kayafas, sehingga jawabannya adalah true. Oke, maju lagi. Kemudian pernyataan berikutnya, tidak ada satupun murid Tuhan Yesus yang mengikuti Yesus ke kediaman imam besar. Betulkah tidak ada satupun? Pernyataan ini kan false kan, berarti harusnya mereka menjawabnya false. Next. Petrus mengaku bahwa ia adalah murid Yesus ketika ditanya oleh seorang hamba perempuan penjaga pintu bait Allah. Apakah benar dia mengaku waktu ditanya pertama kali oleh hamba perempuan penjaga pintu? Kan enggak kan, dia enggak mengaku. Berarti jawabannya adalah pernyataan ini betul atau tidak? True or false? False ya gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini kemudian ada imam besar menanyai Yesus, sorry ini typo, tentang ajaran dan para muridnya. Jawabannya true dan seterusnya. Nah, teman-teman, dalam membuat pernyataan dalam game Alkitab ini dibuat secara urut ya. Jadi pernyataan-pernyataannya itu. Jadi nggak random, nggak acak. Kenapa? Supaya anak-anak bisa menangkap kronologi ceritanya dengan benar gitu ya, dengan tepat. Dan mereka bisa menangkap isi ceritanya secara utuh gitu. Oh, ceritanya tentang ini gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pernyataan yang dibuat oleh teman-teman GSM, tadi kan saya bikin kan beberapa ya, nggak semuanya langsung. Tetapi itu bisa diolah lagi, buatlah pernyataan-pernyataan penting yang pesannya menjadi fokus pembelajaran hari itu. Ya, jadi silahkan dibuat yang menurut teman-teman penting, mungkin mau nambahin lagi atau yang mana yang dipakai pernyataannya tentang itu silahkan disesuaikan saja. Oke, kemudian setelah game seperti itu, teman-teman kan mulai nih masuk ke ceritanya. Usul dari saya adalah teman-teman meminta anak-anak untuk menceritakan kembali sejauh mana sih mereka menangkap cerita Alkitab tadi. Sehingga nanti ketika mereka menceritakan kembali, ada yang keliru atau ada yang kurang, itu bisa teman-teman tambahin. Jadi, ceritanya tuh seperti ini loh. Nah, kemudian kalau sudah menceritakan kembali, entah itu dari anak-anak ataupun kemudian dilengkapi oleh teman-teman GSM ya, baru GSM menceritakan nih, apa sih makna dari permainan tadi, true or false. Anak-anak berani mengungkapkan mana yang benar, mana yang salah berdasarkan kisah yang mereka baca. Gitu kan. Jadi mereka semangat, false kan biasa gitu kan. Oh, mereka berani. Karena mereka punya dasar bukti yaitu Alkitab yang dia baca. Pernyataan itu salah, Kak. Pernyataan itu benar, Kak. Mereka tahu itu salah, mereka tahu itu benar dan mereka berani mengungkapkan dan itu pesan yang mau ditangkap dari game itu. Nah, kemudian kaitkan dengan cerita hari ini. Hari ini kan tujuannya supaya mereka belajar bahwa Tuhan Yesus itu nggak bersalah di hadapan Hanas. Gitu. Tapi dia memiliki keberanian untuk berkata benar. Dan di situ anak-anak juga belajar nih, mau diajarin kan gimana supaya dia berani juga loh untuk berkata benar dalam kehidupan sehari-hari. Masuklah kedua tokoh ini nih bisa dipakai nih. Kaitkan kedua tokoh ini kan ada Yesus dan Petrus. Ini yang satu itu tidak berani berkata benar, tetapi kalau Yesus berani berkata benar meskipun resikonya dia kemudian ditampar gitu ya ketika dia sedang mengungkapkan apa yang memang sebenarnya dia lakukan gitu dalam cerita itu. Jadi silahkan minta anak-anak untuk menganalisa, menurutmu Yesus orang yang bagaimana dalam kisah ini? Atau teman-teman bisa arahkan juga ya. Kemudian kalau jawabannya meluas diarahkan, dia berani berkata apa yang sesuai enggak gitu dengan apa yang dia lakukan, dengan yang benar gitu kan. Kemudian bagaimana dengan Petrus? Nah, berarti ini kan ada dua hal yang berbeda ya. Itu kemudian teman-teman bisa masuk ceritanya, anak-anak menganalisa tentang Yesus dan Petrus ini
Nah, setelah itu baru nih kemudian teman-teman bisa masuk ke dalam aplikasinya. Ya, kamu tadi udah bermain game, berani berkata benar, itu benar, bahkan itu false, itu tidak benar. Kamu sudah mendengar cerita hari ini, sudah menganalisa bagaimana Petrus, bagaimana Tuhan Yesus, ya, mengungkapkan keberaniannya untuk mengungkapkan hal yang benar gitu. Nah, sekarang dengan kamu bagaimana gitu? Kaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kamu berani nggak belajar seperti Tuhan Yesus berkata yang benar dalam segala situasi? Bahkan nggak hanya berkata benar saja ya, tetapi dia juga berani menyatakan bahwa oh itu nggak benar. Ya, itu nggak benar gitu ya. Sehingga anak juga tidak menjadi ketika mereka tahu ada hal yang nggak benar, dia jadi diem aja. Ada hal yang nggak beres, nggak adil, nggak sesuai, dia diem aja. Tapi bagaimana dia juga bisa bersikap ketika hal-hal yang tidak benar terjadi di dalam hidup dia atau di dalam lingkungan dia. Mereka berani mengambil sikap gitu ya. Nah, ini bisa nih aplikasinya kemudian ditanyakan lagi. Berikan mereka contoh kasus. Kalau kelas-kelas besar ini berikan contoh kasus yang sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya nih, ini biasanya terjadi waktu jam-jam sekolah kan. Temanmu mengajak mabar, main bareng ini ya, main game bareng online saat jam sekolah. Apa yang akan kamu katakan kepada temanmu? Berani nggak dia berkata benar? Kalau berkata benar, dia akan berkata seperti apa? Kira-kira. Nah, kemudian kamu melihat sahabatmu melakukan kesalahan dan kamu diminta untuk mengonfirmasi oleh misalnya oleh gurumu. Kamu tahu nih teman dekatmu ini, teman baikmu itu melakukan kesalahan, tapi kamu diminta, benar nggak dia melakukan ini, kesalahan ini? Nah, kamu sebagai sahabatnya apa yang akan kamu katakan? Mau nggak kamu berkata benar, meskipun itu sahabatmu, nah, gitu ya. Lalu kemudian ada hal lain, misalnya kamu menghapus file pekerjaan saudaramu secara tidak sengaja di komputer atau di laptop ya. Apa yang akan kamu lakukan saat kamu ditanyai oleh saudaramu? Nah, di sini kan biasanya kan karena takut ya, karena takut dimarahin dan sebagainya, mereka enggak kok, nggak tahu. Nah, itu kan pernah kayak begitu ya. Nah, kalau hal ini terjadi pada kamu, entah file papamu, pekerjaan papamu, mamamu, atau kakakmu, apa yang akan kamu lakukan? Berani nggak kamu berkata sejujurnya, berkata yang benar dalam situasi seperti itu? Dan seterusnya, teman-teman bisa memilih berbagai macam contoh kasus yang bisa diberikan kepada anak-anak kelas besar gitu ya. Sejauh ini seperti itu usulan bercerita dari saya kepada anak-anak. Gitu. Oke, semoga ini bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan dalam mengajar. Terima kasih. Terima kasih Kak Deborah untuk ide menarik di kelas besar, dan lengkap sudah untuk penyampaian bahan Alkitab tadi disampaikan Kak Pendeta Hendra, di kelas balita, kecil Kak Agus Gunawan, dan di kelas besar Kak Deborah. Dan kita hendak menutup acara kita pada saat ini. Namun sebelum kita berpisah, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau boleh memberkati kami saat kami boleh melakukan persiapan bersama. Engkau berkati anak-anak-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman-Mu yang masih akan terus bergumul untuk mengolah bahan-bahan ini. Tuhan lengkapi mereka, Tuhan berikan terus semangat, nyala api yang bergelora agar terus boleh setia menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak yang Kau percayakan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kakak-kakak bisa menyimak tayangan Ngulik Alkitab kalau mau mendengarkan pendalaman bahan bacaan tadi, maupun juga lagu-lagu sekolah minggu yang akan menjadi inspirasi buat kakak-kakak mengajar. Terima kasih Kak Pendeta Hendra, Kak Gus Gunawan, dan Kak Deborah. Sampai jumpa minggu depan. Sahabat, mari
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.